Video kali ini saya akan membahas mengenai kekuatan-kekuatan yang ada di dalam raga Satrio Piningit. Mungkin kebanyakan orang berpendapat atau mengira di dalam raga Satrio Piningit ini baik semua. Kalau menurut saya itu pendapat orang kalau Satrio Piningit ini sudah menerima anugerahnya, yaitu Sabdo Pandito Ratu atau ucapannya terbukti. Tetapi konten YouTube yang sering saya bahas di sini adalah perjalanan manusia yang terpilih sebelum menerima anugerah Sabdo Pandito Ratu. Di dalam raga Satrio Piningit ini sebenarnya banyak sekali kekuatan-kekuatan dari sebuah pusaka, dan pusaka itu ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Salah satu spiritual yang dilakukan Satrio Piningit ini ya salah satunya ya untuk membuang hal-hal yang tidak baik, baik itu dari kekuatan pusaka dan makhluk yang kasat mata lah. Dan setiap orang itu melakukan spiritual itu beda-beda, seperti Sunan Kalijogo. Nah, spiritualnya meditasinya kan di pinggir sungai sampai bertahun-tahun. Ya, emang beda-beda lah cara menjalankan spiritualnya. Ada yang begini, ada yang begitu, dan setiap orang itu nggak sama apa yang dilakukannya untuk menjalankan spiritualnya. Raga manusia itu diibaratkan itu tempat atau wadah yang isinya jiwa, sukma, dan ruh. Makanya seperti orang kerasukan itu kan di dalam raganya itu kan bisa dimasuki jin. Ya karena kayak setiap manusia itu memiliki, kalau ibarat penyakit itu kekebalan tubuh. Dan orang yang bisa dikerasukan jin itu kan di waktu orang itu dalam keadaan lemah. Makanya orang itu kan harus banyak-banyak berdoa. Itu kan salah satunya kan untuk menjaga tubuhnya, raganya. Setiap manusia itu memiliki raganya itu beda-beda. Tempatnya itu beda-beda. Ada yang luas dan ada juga yang kecil. Misalkan kalau orang itu raganya kecil, jika orang itu pengen mempelajari ilmu dan ilmu ya bisa mempelajari ilmu, tetapi ilmu yang dimilikinya itu ya sedikit, ya sesuai dengan tempatnya itu. Kalau orang tempat raganya besar, orang itu bisa memiliki ilmu yang banyak, dan ya semua itu kan udah ada garisannya sendiri-sendiri sih. Dan ada juga orang yang mempelajari ilmu tidak bisa, emang emang udah garisan kehidupannya emang tempatnya segini, jadi nggak bisa. Dan raga itu ya emang udah ditentukan, orang yang bisa mengetahui tempat wadah seseorang atau raga seseorang itu besar atau kecil ya mungkin orang-orang yang sering menjalankan spiritual dan udah berpengalaman, mungkin itu orang itu bisa melihat seseorang itu tempatnya itu besar atau kecil, itu bisa kok dilihat seseorang. Salah satu spiritual yang dijalankan Satrio Piningit ini ya membuang hal-hal yang tidak baik itu, ya, mengolah diri dan lain-lain. Itu dari
informasi yang saya dapat begitu. Terus salah satu pusaka yang ada di dalam diri Satrio Piningit ini yaitu kekuatan keris Nogasasra. Jadi bukan bentuknya keris itu, cuma makhluknya. Keris Nogasasra ini sebenarnya baik untuk kebaikan. Akan tetapi jika kekuatan itu sudah masuk di dalam diri manusia tanpa disadarinya, maka tetap harus dikeluarkan atau ditaklukkan. Taklukkan dulu baru dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, maka manusia itu akan dikendalikan oleh kekuatan itu. Meskipun tidak merusak, akan tetapi orang itu akan mudah dimasuki kekuatan-kekuatan lain. Ya, bisa baik, bisa buruk. Itulah makhluk gaib. Meskipun makhluk itu baik, tapi karena makhluk gaib tidak dibekali pikiran, ya maka ya dibiarkan. Misalkan jika ada orang, kekuatan yang tiba-tiba masuk ke dalam diri seseorang, meskipun orang itu ada kekuatan yang baik, maka makhluk itu ya dibiarkan saja. Karena makhluk kayak gitu kan nggak dibekali pikiran. Kalau manusia dibekali pikiran, ngerti yang baik, oh tugasku ini harus bersih-bersih. Iya, makanya kalau ada yang nggak baik ya dibersihkan. Kalau makhluk kalau makhluk gaib enggak, ya dibiarkan saja. Dan itu kan bisa mengundang, misalkan ada makhluk yang udah ada di dalam diri manusia, kekuatan lah. Maka tapi yang baik loh, yang apa, yang kelebihannya yang ampuh lah bisa dikatakan. Maka itu akan menarik kekuatan dari luar makhluk-makhluk lain. Mungkin mengiranya makhluk itu, oh di sana ada tempat. Ya, jadi mudah makhluk lain itu masuk ke dalam diri seseorang itu mudah, meskipun ada kekuatan yang baik. Makanya itu makhluk gaib kan nggak dibekali pikiran, jadi nggak mikir. Kalau nggak dikendalikan atau disuruh, dikendalikan lah atau disuruh, maka ya nggak akan jalan makhluk gaib itu. Ya cuman nempatin raga itu saja. Itu salah satu kekuatan pusaka yang ada di dalam diri Satrio Piningit adalah keris Nogasasra. Terus menurut informasi yang saya dapat, pusaka yang tidak baik yang ada di dalam diri Satrio Piningit adalah keris songgok emas. Dan keris ini emang tidak membawa kebaikan dalam kehidupan. Ya mungkin video kali ini tentang kekuatan yang ada di dalam diri Satrio Piningit dan tidak harus dipercayai.